Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, seperti biasa nih, pada video kali ini tentunya kita akan membahas video-video yang bermanfaat. Tapi sebelum itu, kita akan kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Fadil dengan NIM 1902294 dan rekan saya Samuel Anggira Putra dengan tim 1900599 akan membahas mengenai salah satu mata kuliah mata kuliah komunikasi kata. Nah, untuk pembahasannya bahas apa aja sih Kang Anwar? Nah, untuk pembahasannya bukan hanya topologi jaringan saja nih, tetapi kita akan membahas beserta simulasi serta konfigurasinya dengan konfigurasi statik, HCP, dan DNS. Nah, menurut berarti kita akan ada beberapa pembahasan kan? Apa aja sih pembahasan? Kita akan Anwar tak boleh tampilkan PPT. Oke, nah, teman-teman kita akan menampilkan PPT-nya ya. Oke, nah Kang Syarul, PPT-nya sudah tampil nih. Nah, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, nah tadi nih, kita akan membahas apa aja nih Kang Syarul? Nah, boleh di next. Nah, kita akan membahas ada 4 bahasan ya dalam video kali ini. Yang pertama mengenai pengertian topologi jaringan, yang kedua yaitu macam-macam topologi jaringan, yang ketiga membahas mengenai aplikasi Cisco Packet Tracer, dan yang keempat ataupun yang terakhir akan ada simulasi topologi jaringan. Oke, boleh lanjut. Nah, itu dia untuk pembahasan pada video kali ini ya Kang Syarul. Kita lanjut nih. Oke, boleh dilanjutkan Syarul? Oke, mengenai pengertian topologi jaringan, di sini kita akan membahas mengenai pengertian topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling berkomunikasi dengan cepat dan juga aman. Nah, di sini Kang Anwar bisa dilihat juga nih teman-teman, di sini ada beberapa contoh konfigurasi topologi jaringan yang nantinya akan dibahas mengenai macam-macam topologi jaringan. Next. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, untuk macam-macam topologi jaringan yang akan kita bahas nih Kang Syarul, di antaranya kita akan ada topologi ring, topologi bus atau bus, topologi star, topologi mesh, terus ada apa lagi nih Kang Syarul? Nah, selanjutnya yang kelima akan ada topologi tree, selanjutnya topologi hybrid, topologi linear, dan yang terakhir akan ada topologi peer-to-peer. Oke, kita masuk nih ke topologi yang pertama yang Syarul yang akan dijelaskan oleh saya sendiri nih. Nah, yang pertama itu adalah topologi ring nih Kang Syarul. Topologi ring nih atau sering disebut dengan topologi cincin ini merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Nah, ini nih ada gambarnya ya Kang Syarul, teman-teman. Nah, jenis topologi ini umumnya hanya menggunakan melingkar agar masing-masing komputer terkoneksi. Mungkin untuk jelasnya kita akan dijelaskan pada simulasi. Oke, lanjut Kang Syarul. Lanjut. Baik, yang kedua itu akan ada topologi bus. Topologi bus itu apa sih? Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya, teman-teman dan juga Kang Anwar. Boleh lanjut, Kang Anwar? Oke, selanjutnya ada topologi star nih Kang Syarul.
Topologi star atau disebut dengan topologi bintang merupakan topologi jaringan yang berbentuk bintang, di mana pada umumnya memiliki hub, switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan dengan Syarul saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Jadi si topologi star ini tuh banyak sekali digunakan. Biasanya digunakan di warnet dengan Syarul. Nah, ini untuk gambarnya ya. Jadi untuk jelasnya, untuk simulasinya kita akan dibahas di selanjutnya. Lanjut Kang Syarul. Oke, selanjutnya yang keempat akan ada topologi mesh ya. Apa itu topologi mesh? Topologi jaringan mesh atau topologi jaringan jala ya. Adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak dengan menggunakan kabel tunggal. Oke, boleh lanjut ke Selanjutnya ada topologi tree. Topologi tree ini merupakan gabungan dari topologi bus dan topologi star. Nah, topologi jaringan yang berbentuk tree ini pada umumnya dipakai untuk interaksi antara hierarki dan dengan pusat yang berbeda-beda. Nah, biasanya ini ada di kantor-kantor nih, Kang Syarul, karena topologi tree ini bentuknya itu kompleks ya. Jadi gabungan antara topologi star dan topologi bus. Biasanya ada servernya nih, Kang Syarul, di sini ya, control layer dengan distribution layer. Oke. Silakan Kang Syarul. Oke, baru 5 aja tadi udah banyak banget. Ini masih ada lagi nih. Yang keenam ada topologi hybrid. Ya, biar boleh topologi boleh. Topologi hybrid siap. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan berbentuk jaringan baru. Dan kata lain, jika ada 2 atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan berbentuk topologi hybrid. Boleh lanjut, Kang Anwar? Nah, yang selanjutnya itu topologi linear. Sebenarnya topologi ini mungkin udah jarang digunakan ya, karena banyak sekali kelemahannya, Kang Syarul. Nah, kenapa disebut linear? Karena topologi bus berurut gitu ya, jadi diurutkan dari topologi bus. Nah, dan masih dari komputer ke komputer lainnya itu dihubungkan melalui secara langsung gitu ya, atau disebut dengan peer-to-peer. Oke, kita lanjut aja. Nah ini seperti tadi ya. Selanjutnya Kang Syarul yang peer-to-peer. Oke, berarti ini hampir sama ya kayak tadi. Topologi peer-to-peer ya. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana di sini nih, karena hanya menghubungkan 2 buah komputer saja ya, yang dihubungkan dengan sebuah kabel. Terus juga pada umumnya topologi peer-to-peer ini memakai satu kabel saja untuk menghubungkan 2 komputer agar bisa saling berbagi data. Ini mungkin sudah jarang dilakukan ya Kang Anwar, tapi tetap masih ada ya. Ya, masih ada. Biasanya, nah tadi mungkin linear itu terdiri dari banyak ya. Kalau yang peer-to-peer ini hanya 2 saja. Mungkin ini hanya rumahan mungkin ya, karena hanya 2 komputer. Oke. Nah pada sebelum simulasi nih teman-teman, jadi kita akan menggunakan software simulasi yang dinamakan Cisco Packet Tracer. Nah, Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah software simulator tools jaringan yang sering digunakan untuk latihan nih dalam pembelajaran sebelum menggunakan perangkat aslinya. Nah, mungkin ada tambahannya juga mungkin ya Kang Syarul, karena sekarang pandemi kita tidak bisa ke lab dan tidak bisa melakukan simulasi secara langsung, maka dari itu kita menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, untuk fungsinya itu apa sih Kang Syarul sebenarnya Cisco Packet Tracer itu? Nah, di sini fungsinya itu ada lumayan penting ya untuk Cisco Packet Tracer. Fungsi Cisco Packet Tracer adalah untuk merancang sebuah sistem dan juga topologi jaringan yang akan diterapkan di dunia nyata. Jadi setelah kita mensimulasikan dari Cisco Packet Tracer, ini bisa digunakan, diimplementasikan di dunia nyatanya. Membuat topologi jaringan komputer tanpa menggunakan aplikasi ini akan memakan biaya yang cukup mahal. Jadi Cisco Packet Tracer ini dibilang murah nih Kang Anwar, bisa dipakai digunakan untuk di dunia pendidikan ataupun kita mahasiswa yang sangat penting gitu ya di masa-masa pandemi sekarang ini. Jadi sangat terbantu sekali mungkin Kang Syarul dengan Cisco Packet Tracer ini. Oke,
kita lanjut nih Kang Syahrul. Nah, jadi ini sebelum kita masuk ke simulasi Kang Syahrul, kita akan menggunakan konfigurasi atau konfigurasi jaringan dengan 3 tipe nih Kang Syahrul. Yang pertama ada statik, lalu ada DHCP, dan kelewat ya, ini DHCP, dan selanjutnya ada DNS server. Oke, nah kita akan bahas dulu yang pertama nih Kang Syahrul. Kita akan konfigurasi secara statik. Seperti ini. Oke, ini untuk yang statik ini mungkin teman-teman dari rumah udah pada kenal nih ya. Nah, untuk statik ini kita konfigurasi secara satu-satu nih. Mungkin untuk penggunaan konfigurasi secara statik ini agak kurang recommended untuk penggunaan skala banyak ya. Mungkin ini skala rumahan. Nah, untuk seperti biasa untuk konfigurasinya sendiri kita isi IP address-nya lalu subnet mask-nya. Kebetulan di sini menggunakan IP address kelas C ya. Oke, dan untuk ke bawahnya itu dikosongkan aja. Karena ini akan statik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada DHCP server. Nah, DHCP server itu apa coba Kang Syahrul? Nah, DHCP server ini di sini tuh digunakan untuk sama juga mengkonfigurasikan sebuah topologi jaringan ya. Di sini tuh kita setting juga seperti teman-teman lihat di sini ya, dengan default gateway-nya yang tertera disamakan dengan DNS servernya, dan juga servisnya dipindahkan ke mode on. Untuk yang lainnya bisa dilihat seperti contoh. Nah, DHCP itu sebenarnya buat apa sih Kang Anwar? Mungkin sama seperti DNS ataupun ya ada perbedaan yang nanti bisa dijelaskan sama DNS. Oke. Untuk DHCP server ini nih Kang Syahrul, jadi biasanya digunakan untuk komputer skala banyak nih. Jadi Kang Syahrul kalau misalkan di rumah, misalkan ada ketika di kantor ataupun di manapun itu atau di pekerjaan manapun itu, nah biasanya menggunakan DHCP nih untuk konfigurasi si PC-PC-nya. Karena kita itu menggunakan istilahnya pembagian IP address secara otomatis nih Kang Syahrul. Jadi Kang Syahrul nggak perlu nge-setting satu-satu nih. Jadi tinggal ada satu komputer yang dijadikan server. Nah, nantinya ketika komputer itu dihubungkan menggunakan hub atau router, nah nantinya komputer lainnya akan memiliki IP address yang telah diatur di komputer server. Nah, ini yang tadi kita ada di kelas C juga ya. Itu menggunakan 192.168.10.1. Nah, ini itu sebagai IP address server. Nah, berarti nanti di kliennya itu hanya ada di 192.168.10.2. Karena itu ada yang dibagi ya Kang Syahrul, ada net ID dan host ID. Net ID-nya ya itu tadi 192.168.10. Dan host ID-nya itu 1, host ID-nya 2 gitu aja nanti. Oke. Nah, untuk DNS server sebenarnya ini hanya untuk tambahan saja ya, Syahrul. Tapi dengan DNS server ini biasanya kita punya nih, misalkan punya istilahnya kayak web perusahaan. Nah, jadi ketika kita kesambung nih dengan DNS server dari perusahaan itu, maka ketika kita mengetik alamat webnya itu akan muncul nih di komputer klien. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita akan simulasi Kang Syahrul. Betul banget. Jadi kita tahu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke simulasi. Kita akan simulasi ya teman-teman. Oke, nah mungkin tadi ada kesalahan teknis ya Kang Syahrul, Windows-nya tidak terlihat. Nah, mungkin untuk cara konfigurasi secara statik, kita nih biasanya kita akan setting dulu di server nih. Biasanya ada di PC1 ya Kang Syahrul. Nah, kita masuk ke PC1, klik 2 kali, lalu masuk ke IP configuration. Nah, langsung kita lihat, kita atur di static, di mana kita akan menggunakan IP address kelas C ya, 192.168.112.1. Ini untuk host ID-nya 1. Nah, ini untuk subnet mask-nya. Nah, setelah itu
kita harus setting satu-satu nih Kang Syarul kalau static itu. Jadi biasanya di PC2-nya nih kita lihat biasa dari configuration, lalu masuk ke static, di address kelas 4-nya itu dimasukkan 2, ini host ID-nya. Lalu seperti biasa subnet class-nya karena kita tidak menggunakan DNS server jadi dikosongkan saja. Nah, sekarang untuk pembahasan topologi ringnya mungkin akan dibahas oleh Kang Syarul. Mangga dilanjut Kang Syarul. Nah, untuk topologi ring ini tadi kan udah dijelasin nih sebagai untuk server 1 itu PC1 itu sebagai server 1 di mana ya tadi IP address-nya sudah dimasukkan gitu ya. Dan untuk seluruhnya itu harus tetap diganti untuk kayak seperti PC2, server 2, 3, 4, 5 dan juga 6 itu harus diganti ya tentang settingan-settingan dalamnya jangan sama seperti tadi di server 1 dengan mengklik gambar servernya dan juga diganti IP address-nya dan semuanya harus diatur mengikuti jumlah PC yang ada seperti itu ya. Oke, nah ini sudah dilihat nih. Jadi kita udah nge-setting nih semua PC di sini itu udah terhubung nih. Jadi net ID-nya sama dan host ID-nya udah sama nih. Jadi ini host ke-1, host ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6. Nah, untuk topologi ring ini berarti terhubung semuanya nih. Jadi tidak ada titik buntu ya. Ini terhubung dengan ini, PC1 terhubung dengan PC2, PC2 terhubung dengan PC3. Nah, sekarang kita akan simulasi nih Kang Syarul. Nah, kita akan coba nih kirim paket ya dari PC2 ke PC3. Dari PC2 ke PC3. Nah, kita lihat statusnya nih. Oke, successful. Nah, dari PC Oh iya, PC5 ke PC4 ya. Mungkin ini salah penamaan ya. Jadi PC5 ke PC4. Oh, maaf. Nah, successful. Kita coba lagi nih, Kang Syarul. Mau di PC berapa, Kang Syarul? Aku mau di PC bawah tuh PC2 ya. PC2 ya, berarti PC2 yang ini nih. PC2 yang ini Kang Syarul kalau PC2. Boleh. Nah, PC2 ke PC mana Kang Syarul? Boleh di PC4 deh. PC4 ke ini berarti ya. Ya. Oke, kita lihat. Oh, PC2 ke PC4 successful. Nah, berarti itu terbukti nih bahwasanya PC5, PC3 ataupun PC2 ke PC4 itu sudah terhubung nih karena sudah dikonfigurasi IP-nya. Oke, nah itu dia topologi ring. Tapi nih, kelemahannya Kang Syarul ya, topologi ring ini kalau misalkan satu terputus berarti semuanya tidak bisa jalan Kang Syarul. Karena jalannya terputus nih, karena ini semua jalannya itu jadi satu seperti itu. Oke, kita lanjut ya Kang Syarul ke topologi selanjutnya. Betul, ini baru pertama ya teman-teman, baru topologi ring dengan sistem statik ya. Oke, boleh lanjut. Nomor kita bakal ke topologi apa nih? Selanjutnya akan ada Oke, nah selanjutnya nih Kang Syarul kita akan membahas terkait topologi star. Nah di topologi star ini kita sudah mengkonfigurasi cara DHCP server nih. Nah yang artinya di topologi star ini ada ada yang bekerja sebagai server yaitu di sini nih yang server ini ya. Kita lihat nih konfigurasinya. Kita lihat ke service, nah lalu ke DHCP. Nah di sini DHCP-nya itu sudah ter-on kan ya, sudah ter-on. Nah, start IP address-nya nih. Start IP address-nya dari 192.168.123.19. Nah, berarti full dari si DHCP server ini dimulai dari 19. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, kita sudah di setting nih di sini. Kita lihat di PC kliennya ya. Oke, mungkin yang lihat-lihat dulu ya. Ini teman-teman bisa dilihat. Mungkin kita bakal lanjut. Oke, masih di topologi star nih, Kang Syahrul. Di mana topologi star ini kita menggunakan DHCP server ya. Mungkin kita agak diulang lagi ya. Nah, ini tadi ya udah di setting si DHCP-nya, kita masuk ke service, lalu ke DHCP, service-nya udah on.
Terus karena kita nggak menggunakan DNS server, kita kosongkan aja. Lalu start IP dari 19, subnet masknya 255, 255, 255. Ini kelas C ya. Oke. Nah, untuk konfigurasinya berbeda nih Kang Syarul dari yang pertama tadi ya, topologi ring ya. Nah, kita lihat nih di PC0. Biasa di config, boleh kita desktop dulu IP configuration. Nah, kan tadi untuk DHCP statik ya. Statik itu harus nulis satu-satu nih Kang Syarul kan. Harus lama-lama. Nah, tapi dengan DHCP ini kita tinggal mengaktifkan aja DHCP-nya. Lalu nanti si IP address ini terkonfigurasi secara otomatis. Nah, jadi Kang Syarul nggak perlu capek-capek nih untuk mengkonfigurasi ini satu-satu. Nah, jadi misalkan kita akan di PC3 nih. PC3 pun sama, nggak perlu dikonfigurasi secara satu-satu, tinggal diaktifkan aja DHCP-nya nih. Berarti di PC3 ini tuh dapat IP address yang pertama nih, 19. Nah, kita nggak bisa milih tapi Kang Syarul untuk di DHCP ini. Jadi semuanya akan dibagi secara secara acak nih. Yang pertama duluan terhubung ke server, maka itulah yang dapat pertama gitu ya si IP address-nya. Ini 19 nih. Berarti ini yang pertama masuk ke server. Kita lihat di PC4. Nah, DHCP. Nah, ini yang kedua berarti yang masuk ke servernya 23.20. Seperti itu Kang Syarul. Oh, mungkin itu lebih simpel ya daripada topologi ring yang bagian menggunakan konfigurasi statik ya, yang artinya untuk topologi DHCP ini, untuk topologi star bagian DHCP ini kita hanya men-setting DHCP-nya di on-kan gitu ya. Nah, iya. Jadi kita capeknya hanya sekali aja nih Kang Syarul. Kita hanya perlu mengkonfigurasi di server saja. Sisanya kita hanya perlu mengklik-klik saja untuk mengaktifkan di DHCP-nya. Sekarang kita akan melakukan simulasi ya untuk membuktikan nih Kang Syarul. Benar gak sih terhubung? Betul gak? Boleh. Oke, kita lihat di PC0 nih. Kita PC0 ke PC4 ya Kang Syarul. PC0 ke PC4. Kita lihat. PC0 ke PC4 successful. Nah, berarti sudah berhasil nih. Nah, ada satu cara lagi nih Kang Syarul. Biasanya nih, kalau di kenyataannya untuk di prakteknya sendiri kita nggak bisa kirim paket gitu aja nih Kang Syarul. Nah, biasanya kita menggunakan CMD untuk mengeceknya berhasil atau tidak. Kita akan cek nih Kang Syarul. Nah, kita akan menggunakan command prompt. Nah, tadi kita yang udah dicek itu ini ya PC3 19 kan ya. PC4. Nah, kita coba ping nih Kang Syarul. Reply gak ya kita kalau ping ke PC3? Ping 192 168. Tadi berapa ya ininya? Ininya. Bentar kita lihat dulu ya. Oh, 123 ya. Oke, kita lihat nih di PC0 ya. Tuh ping 192 168 123 titik 19 ya. 19. Nih kita lihat reply apa enggak ya. Nah, reply nih Kang Syarul berarti terhubung nih PC0 dan PC3 terhubung. Kita lihat lagi yang belum kecek nih PC2. Ini 21 ya. 21. Kita akan ngecek dari sini nih. 21 ke 20. Kita coba cek ya. Dari PC4 nih kita akan ngecek nih terhubung tidak ya. Ping 192 168 123 titik 21 ya tadi 21. Kita reply ya. Oh, reply ternyata Kang Syarul. Berarti sudah terhubung nih. Nah, berarti konfigurasi di topologi star menggunakan DHCP server kita itu berhasil. Berarti sudah siap digunakan nih untuk pekerjaan sehari-hari. Begitu Kang Syarul. Betul banget, simple banget ya teman-teman. Kita bisa lihat simulasinya juga bisa kita coba dan kita buktikan dengan 2 kali. Yang pertama kita ada simulasi mengirimkan pesan menggunakan logo yang seperti gambar surat, dan
dan juga yang kedua kita akan run atau memping sebuah PC, dan kita lihat harus menghasilkan reply. Kayak gitu ya Kang Anwar. Bisa lanjut mungkin kita selanjutnya ya, biar teman-teman pasti penasaran nih ke selanjutnya. Oke nih teman-teman, udah kelihatan nih sekarang topologi bus ya, sesuai dengan tadi ada beberapa pengertian topologi. Di sini ada topologi bus menggunakan DHCP server dan juga nantinya bakal ada DNS ya Kang Anwar. Mungkin tetap sama dijelasin sama Kang Anwar. Nanti kita simak bersama-sama ya, ada apa aja sih di topologi bus dan bagaimana cara mengkonfigurasi. Silakan Kang Anwar. Oke, nah kita lanjut ke topologi bus ya teman-teman. Nah, mungkin tadi udah dijelasin nih topologi ring, star menggunakan DHCP. Nah, sekarang kita akan menggabungkan nih menggunakan DHCP serta DNS server. Mungkin sebelumnya kita belum menjelaskan nih bagaimana cara konfigurasi DNS untuk DHCP server. Sudah ya, teman-teman. Nah, kita akan melihat nih cara konfigurasi dari DNS itu sendiri. Nah, biasanya seperti biasa tadi, DHCP server serta DNS itu harus ada servernya yang harus ada dijadikan server. Kita ada komputer yang sudah dijadikan server. Nah, kita masuk mungkin untuk di simulasi SEO packet tracer ini kita tinggal masuk aja nih ke service lalu ke DNS. Nah, untuk membuatnya sendiri kita harus menggunakan DHCP server terlebih dahulu. Berarti kita harus menyeting DHCP server seperti biasa tadi nih. Default gateway-nya kita menggunakan 10.1. Seperti biasa harus di-on-kan dulu ya teman-teman, takutnya lupa. Di-on-kan, lalu default gateway-nya 10.1. DNS servernya kita menggunakan 10.1 juga. Nah, untuk start IP address-nya kita dari 192.168.10.0. Oke, setelah itu di-add, ya Pak, seperti biasa di-save. Nah, langsung kita masuk ke DNS nih. Kita masuk ke DNS, nah kita bikin nih DNS servernya, kita masuk ke domain name servernya, domain name service, mohon maaf. Jadi DNS itu domain name service. Jadi dari IP address yang 192.168.10.1 yang sudah dijadikan default gateway, didomainkan namanya menjadi ini bebas ya teman-teman, mau namanya misalkan saya menggunakan anwar.com atau Kang Syahrul menggunakan syahrul.com. Itu sesuai kebutuhan aja di servernya. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya simulasi comdat.com. Oke. Sebetulnya bisa nih Kang Syahrul DNS server menggunakan DHCP juga. Tapi mungkin kan capek juga ya harus mengubah satu-satu. Jadi kita langsung aja DNS server serta DHCP server. Oke, kita udah nge-save nih. Udah ada DNS-nya satu nih, simulasi comdat.com. Nah, seperti biasa, di PC0, PC1, PC2, dan PC yang lainnya tinggal dicolokkan saja ke server dan dikonfigurasi ke DHCP. Tinggal ke DHCP nih. Nah, kita lihat, statik kan masih 0 ya. Nah, kita langsung ke DHCP nih. Nah, requesting IP address. Nah, DHCP successful. Nah, berarti ini tuh masuk ke server itu yang ke-6. Berarti dapat 10.6. Nah, ini default gateway-nya tadi seperti yang sudah dikonfigurasi di server kan. Jadi kita tidak perlu menulis lagi nih 192.168.10.1. Udah nih DNS servernya 192.168.10.1. Nah, sekarang kita mencoba mengecek nih DNS servernya nih ya. Domain servernya kita bisa buka web browser ya. Untuk simulasi di sini mungkin kita menggunakannya web browser bawaan dari Cisco Packet Tracer. Nah, kita coba nih Kang Syahrul. Tadi apa namanya Kang Syahrul untuk webnya tuh? Namanya kita lihat bareng-bareng yaitu simulasikomdat.com. Oke, simulasikomdat.com. Nah, kita cek nih apakah sudah terhubung tidak ya? Oke, sudah terhubung nih. Nah, di sini juga sebenarnya teman-teman bisa mengeditnya nih. Bisa sesuai kebutuhan teman-teman atau mungkin teman-teman ditugaskan untuk mengubah isi web ini bisa. Tapi itu di bahasan video yang lainnya ya, Kang Syahrul, untuk nanti untuk mengubah isi dari DNS ini ya, si web ini. Nah, kita coba. Mungkin itu kebetulan aja namanya sama. Kita ganti misalkan simulasi
simulasi UNBK. Simulasi UNBK. Tuh, nggak bisa. Karena yang dikonfigurasi di server tadi simulasi Komdat. Nah, berarti menandakan bahwa ini udah benar ya. Oh, mohon maaf. Ya. Oke. Oke, nah itu seperti itu, Kang Syahrul. Oke, Ada namanya tambahan? juga. Oke, mungkin namanya juga DNS ya, domain name server, berarti artinya kita harus hati-hati nih dalam mengatur sebuah nama untuk nama-nama pengaturan dalam mengatur server, dan juga domain apa sih yang kita butuhkan. Mungkin tadi juga kita harus berhati-hati dalam mengatur DHCP, DNS, karena DNS itu berhubungan dengan DHCP ya, dan jangan sampai lupa ada yang tadi harus ada yang di-add, ada yang harus di-save, dan juga harus diperhatikan hal-hal lainnya. Mungkin ada juga, mungkin kedepannya nanti kita bakal bahas tentang isi-isi dari domain yang kita setting di DNS tersebut. Nah, mungkin hampir terlewat ya Kang Syahrul. Nah ini yang dinamakan topologi bus nih. Nah, jadi di komputer ini sama saling berhubungan, tetapi kalau misalkan kabelnya digigit tikus di sebelah sini, ya berarti yang tidak bisa berkomunikasi itu ya PC3 sama PC5 aja, yang ininya bisa. Beda dengan ring tadi, kalau misalkan kabel terputus, ya udah semuanya gak bisa. Nah, betul. kalau ini beda. Jadi di salah satu terputus, ya itu aja yang gak bisanya gitu. Mungkin kita coba simulasi dulu Kang Syahrul. Terlewat tadi ya untuk mengeceknya. Kita pakai simulasi ngirim data aja ya. Kan dari PC1 ke PC5. Kita lihat. Oke, PC1 ke PC5 successful. Nah, berarti konfigurasi jaringan di topologi bus ini sudah berhasil. Lanjut Kang Syahrul, mungkin ada tambahan lagi? Oke, mungkin itu topologi bus ya. Anwar, kenapa sih disebut topologi bus nih? Bentukannya dari mana topologi bus itu? Ya, mungkin seperti bus memanjang. Sebenarnya tidak memanjang juga ya, karena ini mungkin penempatan kabelnya bebas aja, mau ke bawah mau ke atas. Tapi mungkin terus bergandengan gitu ya, dari PC1 ke PC2 tersambung. Gitu. Betul sekali. Oke teman-teman, kita tadi udah ngebahas 3 topologi dengan percobaan ada statik, DHCP, dan juga DNS. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat video kita ya, cek-cek nanti video ke depannya. Barangkali nanti kita ngebahas lagi ke depannya topologi-topologi yang lainnya dengan menggunakan sistem settingan yang lainnya. Mungkin seperti itu ya, Kang Anwar, untuk pembahasan simulasi mengenai topologi jaringan. Oke. Nah, alhamdulillah Kang Syahrul, kita udah penjelasan di video kali ini udah cukup ya. Mungkin Kang Syahrul kita udah bahas tadi topologinya, lalu kita sudah simulasi, sudah dijelaskan juga bagaimana cara konfigurasi secara DHCP, secara statik ataupun DNS server. Tadi sebelumnya juga membahas mengenai macam-macam topologi. Ada beberapa macam sih yang tadi kita bahas, ada 8 macam topologi jaringan, dan juga kita ngebahas mengenai kita menggunakan aplikasi apa sih dari tadi gitu ya, aplikasi yang sangat membantu banget untuk para siswa dan juga para mahasiswa dalam mengerjakan sebuah jaringan ataupun topologi jaringan ya. Tadi menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya mungkin kita bakal ketemu ke depannya ya Kang Anwar dengan video-video selanjutnya. Betul, nah, mungkin bagi teman-teman juga nih di sini mungkin yang sudah menonton ada pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan ataupun ada requestan video yang akan kita buat untuk ke depannya, teman-teman boleh langsung tinggalkan requestannya di kolom komentar. Nah, mungkin yang perlu di-highlight di video kali ini Kang Syahrul, mungkin untuk teman-teman nih, mungkin ada dari tingkat SMK ataupun dari teman-teman perkuliahan, ketika teman-teman diberikan tugas untuk membuatkan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dan topologi jaringan, langsung aja nih tonton video kita ya Kang Syahrul. Karena ini sudah lengkap nih, kita sudah membahas simulasinya, kita membahas konfigurasinya, dan kita juga langsung mempraktekannya. Nah, mungkin
video kali ini dicukupkan mungkin ya Kang Syarul ya. Betul banget. Ya, dicukupkan saja mungkin ya, karena kita juga bakal persiapkan nih video-video selanjutnya yang lebih menarik lagi yang ditonton oleh semua teman-teman. Oke, mungkin kita pamit undur diri ya, Kang Anwar. Boleh? Ya. Kang Anwar. Oke, kita pamit undur diri ya teman-teman semua. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa apa Kang Syarul, kita bareng-bareng klik tombol like-nya, lalu klik tombol subscribe-nya, jangan lupa. Lalu jangan lupa tinggalkan kolom komentar ya. Komentar. Oke, jangan lupa juga untuk Dan kita nyalakan semangat lonceng. buat video-video yang Betul lain. nih. Betul, selain ilmu-ilmu yang bermanfaat, kita juga bakal nge-share pengalaman tentang perkuliahan kita nih. Oke, mungkin segitu aja ya. Saya Syahrul Putra. Saya Dan- Muhammad Rafiul. Pamit Kita undur berdua diri. Sekian, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjut ngopi-ngopi nih Kang Syarul di sini. Oke, Oke. selamat menonton dan Saya- selamat belajar.